Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan ada Agnati Herawati dengan NIM 2114200007 dan dengan saya sendiri Al Misri dengan NIM 2114200056. Kemudian ada Dimas Zidan Fahrezi dengan NIM 2114200017 dan juga ada Zahru Wilda Pratiwi dengan NIM 2114200030. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai tentang nilon. Next. Untuk selanjutnya, untuk penjelasan dari nilon sendiri akan dijelaskan oleh Agna Tiri Herawati. Untuk Agna Tiri Herawati, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis dari nilon. Yang pertama yaitu polimer amina atau poliamida sangat baik untuk membuat serat. Selanjutnya, polimerisasi kondensasi ini dilakukan dengan menggunakan monomer dalam autoklav atau reaktor batch tangki berpengaduk. Kemudian pengertian dari nilon ini sendiri yaitu polimer yang pertama kali sukses secara komersial dan merupakan serat sintetik yang pertama yang terbuat dari bahan anorganik yaitu dari minyak bumi. Elemen-elemen ini tersusun menjadi monomer dengan berat molekular yang rendah yang selanjutnya direaksikan untuk membentuk rantai polimer panjang. Jenis apa dari nilon ini ada 5, yaitu yang pertama nilon 66, nilon 6, nilon 610, nilon 11, dan nilon 12. Nilon 66 ini dihasilkan melalui proses adipik asid atau CH2 4 kali, COOH 2 kali, dan heksametilen diamin atau CH2 6 kali, NH2 2 kali dalam autoklaf dan dalam larutan aquos pada suhu 200 derajat Celcius dan pada tekanan 250 psi dengan waktu reaksi selama 1 sampai 2 jam. Selanjutnya yaitu nilon 6 dihasilkan dari caprolactam atau CH2 5 kali CONH yang dipolimerisasi dalam larutan air pada suhu 250 derajat Celcius di bawah tekanan nitrogen dalam batch autoclave dengan waktu reaksi selama 8 sampai 12 jam. Kemudian nilon 610. Ini dihasilkan dari sebasik asid atau CH2 8 kali, COOH 2 kali, dan heksametilen diamin atau CH2 6 kali, NH2 2 kali yang dipolimerisasi dalam batch reaktor di mana kondensasi ini terjadi selama reaksi berlangsung. Kemudian ada nilon 11 yang dihasilkan dari 11 amino andekanoid acid atau NH2, CH2 10 kali, COOH yang dihasilkan dari castor oil melalui polimerisasi dalam aquos medium pada suhu 220 derajat Celcius dalam autoclave. Yang terakhir yaitu ada nilon 12. Nilon ini adalah produk dari polimerisasi laurolactam atau CH2 11 kali CONH pada suhu sekitar 260 derajat Celcius dalam autoclave. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas Zaidan. Kepada Dimas Zaidan dipersilahkan. Nah, baik, terima kasih Bunya. Saya akan menjelaskan nilon 6.6. Jadi nilon secara formal itu dihasilkan oleh polikondensasi diasid dengan diamin. Jumlah atom karbon dalam rantai amina dan asam itu dapat ditunjukkan di belakang inisial poliamida. Yang paling dikenal dari nilon nama merupakan kodrat atau asam adipat dan heksametil diamin. Kemudian nilai 6.6 itu sendiri memiliki monomer yang diulang N berkali-kali. Seperlunya untuk membentuk serat. 6 pertama yang menyertai nilon memberitahu kita jumlah karbon dalam amida dan angka kedua adalah jumlah karbon dalam rantai asamnya. Nilon 6.6 disintetis dengan kondensasi di laboratorium dari adobil klorid dan heksametil diamin. Tetapi dalam pabrik industri nilon umumnya diproduksi dengan mereaksikan asam adipat
yang berasal dari fenol dengan heksametil diamin yang berasal dari amonia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syahru. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai flow proses dari pembuatan nilon sendiri ini. Jadi nilon ini uh, dibuat dari bahan heksametilendiamin dan juga adipic acid atau asam adipik dengan penambahan air dan juga asam asetat yang kemudian dipolimerisasi pada reaktor autoclave atau dengan pengadukan continuous. Selanjutnya, polimerisasi tersebut, hasil dari polimer tersebut akan masuk ke evaporator untuk memisahkan polimer dan juga zat-zat lain yang tidak bereaksi seperti air, asam adipik, asam asetat maupun heksametilendiamin. Yang kemudian uap tersebut akan keluar dengan steam dan dikondensasi dan bisa menjadi raw material atau feed lagi. Kemudian polimer yang telah dipisahkan dari bahan-bahan yang tidak bereaksi selanjutnya akan masuk kembali ke autoclave for melting atau masuk ke reaktor autoclave untuk didinginkan dan juga diaduk kembali menjadi bahan polimer yang nantinya akan digunakan untuk menjadi bahan kembali di industri selanjutnya. Untuk diagram ini bersumber dari buku Fundamentals of Petroleum and Petrochemical Engineers pada tahun 2011 dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Al-Miski. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya kepada Zaharul. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengaplikasian pada nilon sendiri. Sebelum kita menjelaskan pengaplikasian nilon sendiri, kita harus tahu seperti apa sih karakteristik dari nilon sendiri. Nah, nilon itu unggul terhadap abrasi dan juga sinar matahari, kemudian tahan luntur dan juga warnanya itu sangat baik. Kemudian bahan nilon juga mampu menahan kotoran dengan baik dan tahan akan bakteri keringat ataupun bahan kimia dari proses pencucian baju. Nah, seperti yang kita lihat pada monitor, aplikasi yang dapat disebutkan pada nilon itu yaitu yang pertama ada industri tekstil, kemudian ada bungkus makanan, dan yang ketiga ada bahan campuran casing, kemudian juga bisa di industri pertanian dan peternakan, kemudian ada di industri kapal dan juga kelautan. Mungkin next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.